Kalau saya untung? Enggak. Wow, cuma 2 kata, tapi langsung kena ya. Pengakuan yang singkat tapi nusuk banget. Ini datang dari seseorang yang merasa jadi korban. Nah, kita bakal mulai pembahasan kita dari sini. Dari kisah nyata, dari dampak yang dirasain langsung sama orang, buat ngebongkar fenomena kripto yang ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Jadi pertanyaannya sekarang, kripto ini sebenarnya apa sih? Apakah ini tiket emas yang bisa bikin kita kaya mendadak? Atau jangan-jangan ini malah sebuah ujian global yang lagi kita semua hadapi? Yuk kita bedah bareng-bareng 2 sisi dari mata uang digital ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan selami sebuah kisah soal influencer kripto yang populer banget di Indonesia dan para anggota akademinya yang ngaku mereka kehilangan segalanya. Di satu sisi panggung, kita punya persona Raja Kripto, seorang guru finansial yang kelihatannya punya semua jawaban, punya rahasia kekayaan. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit dari para anggotanya yang mengaku hancur lebur. Kontrasnya tajam banget. Dan kita nggak lagi ngomongin angka kecil loh. Coba lihat ini, 3 miliar rupiah. Itu kerugian yang dituduhkan dari satu orang anggota saja. Bayangin, 3 miliar. Angka ini benar-benar bikin kita sadar seberapa besar skala kerusakan finansial yang terjadi di sini. Ini bukan cuma angka di layar, ini nyata banget. Nah, pertanyaannya, gimana ini bisa sampai terjadi? Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Kita bakal bandingin klaim-klaim yang diumbar sama Akademi Kripto ini dengan apa yang sebenarnya dialami oleh para anggotanya. Disinilah kita bisa lihat ada jurang yang dalam banget antara janji manis dan realita pahit. Akademinya ngejanjiin hit rate sinyal sampai 90%, keuntungan bisa berlipat ganda. Kenyataannya, anggota justru ngelaporin kerugian besar-besaran, grup diskusi katanya ditutup, dan janji coaching pribadi. Yah, cuma tinggal janji. Dan ceritanya jadi makin parah. Waktu para anggota ini komplain, mereka diduga bukannya dapat bimbingan, tapi malah diintimidasi. Ada tuduhan diancam sama tim cyber, dipermalukan di depan umum, bahkan sampai ada ancaman fisik. Wah, ini sih udah bukan soal investasi lagi ya. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Seorang pakar keuangan bakal ngasih analisisnya, yang mungkin bakal ngebawa kita dari kasus spesifik ini ke pertanyaan yang lebih besar. Apa jangan-jangan emang ada yang salah sama sistem industrinya? Menurut pakar keuangan Gema, mau gimana pun risikonya investasi. Kasus ini pada dasarnya adalah soal hak konsumen. Kata dia mereka ini murni 100% korban. Kenapa? Karena produk atau layanan yang udah mereka bayar, nggak mereka terima sesuai janji. Sesimpel itu. Nah, ini poin yang krusial banget. Jadi gini, nuntut karena rugi investasi itu susah, karena kan ada unsur kerelaan dari kita sendiri untuk ngambil resiko. Tapi, kalau nuntut karena layanan yang udah kita bayar, misalnya coaching, ternyata nggak dikasih, wah, itu beda cerita. Itu udah masuk ranah penipuan konsumen. Oke, tunggu dulu. Coba kita tarik napas sebentar dan lihat ini dari kacamata yang, ya, benar-benar beda. Gimana kalau masalahnya ini bukan cuma soal satu influencer atau satu industri yang lagi kacau? Gimana kalau masalah utamanya itu ada di uang itu sendiri? Nah loh, pertanyaan ini bakal ngubah total arah obrolan kita dari yang tadinya kasus lokal jadi pertanyaan filosofis tingkat dunia. Sekarang kita bakal beralih ke perspektif yang sangat radikal dari seorang cendekiawan Islam, Syekh Imran Hosain. Beliau melihat semua peristiwa ini bukan cuma sebagai krisis finansial, tapi melalui lensa eskatologi atau ilmu tentang akhir zaman. Konsep kunci pertama yang perlu kita pahami adalah fitnah atau ujian. Menurut pandangan ini, sistem keuangan modern yang kita pakai sehari-hari ini bukanlah sekedar sistem ekonomi. Ini adalah sebuah ujian besar yang dampaknya kena ke semua orang, entah itu orang baik atau orang jahat, untuk menguji seluruh umat manusia. Konsep kedua, ini juga penting, adalah riba atau bunga. Inti argumennya begini, seluruh fondasi keuangan modern kita, dari bank sampai kartu kredit, itu dibangun di atas sistem bunga. Padahal, praktik ini dilarang keras dan diyakini hanya akan memusatkan kekayaan ke segelintir orang dan ujung-ujungnya membawa kehancuran. Dan ini nyambung ke kritik terhadap mata uang yang kita pakai sekarang. Uang kertas dan uang digital itu dianggap palsu. Kenapa? Karena nilainya nggak ada di dalam benda itu sendiri, bisa dimanipulasi, bisa anjlok karena inflasi. Beda banget sama aset fisik kayak emas dan perak yang nilainya ya ada di bendanya itu sendiri. Terus,
Kalau gitu, arahnya mau kemana ini semua? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan coba mengurai teori Shehosen tentang masa depan sistem moneter global dan peran apa yang dimainkan oleh kripto dalam proses transisi ini. Menurut teori ini, sejarah kekuatan moneter dunia itu bisa dipetakan dalam 3 tahap. Pertama, era dominasi Inggris dengan pound sterlingnya, terus ganti ke era dominasi Amerika dengan petrodolar. Dan tahap terakhir yang diprediksi adalah sebuah tatanan dunia tunggal dengan satu mata uang elektronik global. Lalu, di mana posisi kripto dalam skema besar ini? Nah, disinilah perannya jadi menarik banget. Kripto itu nggak dilihat sebagai tujuan akhirnya, tapi justru sebagai jembatan. Sebagai sebuah alat untuk memfasilitasi perpindahan dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Gimana cara kerjanya? Gini, kripto itu kan ada di luar kendali pemerintah dan bank sentral. Jadi, dia bisa dipakai untuk meruntuhkan sistem dolar yang ada sekarang secara perlahan, istilahnya pendaratan mulus, sambil pelan-pelan membiasakan kita semua dengan ide satu mata uang digital global yang terpusat dan bisa dikontrol sepenuhnya. Jadi, setelah kita lihat dari 2 sudut pandang yang super beda, dari kisah korban lokal sampai ke prediksi akhir zaman global, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng bukan lagi cuma soal untung atau rugi. Pertanyaannya jadi jauh lebih mendasar. Saat kita menaruh uang kita di suatu tempat, sistem apa yang sebenarnya sedang kita dukung dan kita pilih untuk menjadi bagian darinya?